Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Enggak boleh diam. Tidak pernah Nabi menyampaikan celaka kecuali untuk dua hal. Satu, orang yang ketemu Ramadan tapi sampai Ramadan habis enggak diampuni oleh Allah. Raghima katanya, celaka. Dan kata-kata yang kedua, celaka itu untuk orang yang mendengar dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Disebutkan namaku di sisinya tapi dia diam, dia enggak berselawat kepadaku. Bukan Nabi yang kepengenan diselawatin, bukan, tapi karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalilnya? Surat An-Nur ayat terakhir, la taj'al du'a rasul ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan panggil Nabi dengan sebutan di antara kalian. Kalau nyebut nama orang, panggil namanya, didiam aja enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Tapi begitu nama Nabi disebut tidak boleh diam saja. Berbahaya ini teman-teman. Enggak berkah nanti kita. Enggak selamat kita. Ilmu yang kita gunakan enggak dapat manfaat, enggak bisa bermanfaat. Bahkan merusak ya apapun ilmunya tanpa ridho Allah dan tanpa selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutnya nama Nabi harus ada getaran. Kalau tanpa ada getaran berarti enggak boleh, ada yang salah. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Ya, enggak ada kata-kata selain itu ya, raghima. Bukan Nabi yang kepengenan diselawatin, tapi Allah yang perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Itu luar biasa ya. Hadirin sahabatku, berkhusus Tuan Guru Iskandar yang saya hormati, yang saya muliakan, yang selalu saya doakan semoga Allah muliakan kehidupan antum sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabatku sekalian, mari kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah hari yang bersejarah buat antum semua. Hari ini hari yang bersejarah buat antum semua. Hari ini hari yang bersejarah buat antum semua. Hari ini adalah momentum buat antum semua. Pegang baik-baik pertemuan hari ini. Pegang sekuat-kuatnya. Gigit dengan gigi geraham sekuat-kuatnya. Hari ini momentum buat antum semua. Percaya dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satupun yang saya sampaikan kecuali berdalil Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu kejadiannya SD. Ya, SD. Pada waktu SD kelas 5 berarti tahun 70-an. Ya. Pada waktu itu Ustadz menuliskan nama Ustadz di buku SD kelas 5. Gurunya Ibu Tin Supartinah. Gurunya sangat membuat orang semangat. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, kata Ibu Guru Tin Supartinah. Kelas 4 gurunya Bu Regar, kelas 5 gurunya Ibu Tin, kelas 6 gurunya Pak Kosasih, kelas 1, kelas 2 gurunya Pak Hamid almarhum. Itu guru-guru Ustadz pada waktu SD tahun 70-an. Mungkin sebagian dari antum belum lahir. Ya, ngomong-ngomong udah tua juga gue nih. Padahal kalau lihat potongannya kita kan sebaya kan, ya kan? Kalau saya jalan sama teman-teman kan nggak kelihatan siapa yang lebih tua kan? Bener apa enggak? Bener nggak? Berarti bohong. Ya. Nah, pada waktu itu saya tulis di buku Ustadz kelas 5 SD di halaman belakang, masih ada sampai sekarang Ustaz simpen. Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Ahmad Haikal Hasan MBA, BBA, DRS, BSc, DLL. Sekarang kejadian tinggal profesor doang yang belum. Dan sarjana hukum Ustadz lagi semester 8. Ustadz kuliah lagi karena belum dapat gelar sarjana hukum. 3 kali Ustadz ngambil gelar S1. Dan diploma juga King Abdul Aziz, I'dadul Lughah. Merasa cukup, khalas, ambil yang lain. Teknik informatika. Kuliah di ITB keren kayaknya.
Ustaz masuk ke ITB, alhamdulillah diterima, selesai teknik industri. Kuliah di Australia keren kayaknya. Masuk ke Australia, alhamdulillah diterima WA Western Australia. Kuliah di Malaysia keren katanya, UTM, berangkat kuliah lagi. Kuliah di Israel kayaknya keren banget nih. Berangkat, diterima di Hebrew University. Ya. Tinggal sarjana hukum belum. Nah, Ustadz lagi kuliah lagi, sekarang semester 8, maaf. Ya, semester genap, semester 8 di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah semester 8. Jarang masuk. Ya ceramah mulu gimana masuk. Tapi Ustadz jalankan tugas ya. Luar biasa. SMP kelas 2 tahun 80-an. Ada undangan ceramah dari Maulid Nabi Isra Mi'raj di Masjid Fatahillah. Ustadz SMP 20 Bulak Rantai mengundang penceramah namanya Kolonel Laut ya, Dr. Mulia Tarmizi. Mungkin antum kenal. Sangat terkenal ya. Kolonel Laut Mulia Tarmizi. Tahun 80-an. Ustadz udah SMP. Dulu enggak ada handphone anakku. Mana ada handphone dulu. Datang ke rumahnya tanggal sekian, ya datang. Enggak ada jemput-jemputan, enggak ada handphone. Enggak ada. TV juga TVRI doang. Enggak ada tuh yang namanya RCTI, SCTV, apalagi TV sekarang banyak enggak ada. Dan TV itu jam 9 habis, jam 10 habis, nggak ada TV lagi. Terakhir acara tuh biasanya berita terakhir. Sebelumnya Didi Mekol, Hunter, Charles Angel, ya, Hawaii Five-O, gitu ya. Itu aja, selesai itu aja, diulang-ulang, ya. Pagi, siang, sore nggak ada TV. TV mulainya jam 6 baru mulai TV, ya. Hanya ada TV pagi sebentar, itu hanya unyil di hari Minggu, hari Ahad. Ya, selebihnya nggak ada TV. Jadi sangat dulu aneh lah begitu ya. Jadi kita nunggu di Masjid Fatahillah dan ternyata Kolonel Laut Dr. Mulia Tarmizi tidak hadir. Kepala sekolah kebingungan, guru-guru kebingungan. Gimana nih ngisi acara? Ustadz masih pakai celana biru pendek, dipinjemin sarung. Sama masjid kan, di masjid kan ada sarung. Langsung Ustadz pakai set. Langsung bisikin guru agama namanya Pak Tata. Pak, biar saya yang ceramah. Jangan, kamu memang bisa Pak. Disitulah hari pertama Ustaz ceramah. Ya, hari pertama Ustaz ceramah. Driver kita siapa? Mana dia? Driver kita ada? Pak Budi. Ntar datang suruh cerita. Bagaimana Bang Nuh, orang yang miskin, yang gak punya duit, yang sekolah juga susah, sekarang punya showroom mobil paling besar di Pondok Bambu. Karena apa? Karena dia dari kecil pengen jualan mobil, sampai dipajang mobil-mobilan. Percaya nih kakakku sekalian, ini ilmu yang langka tapi dipakai di Amerika, di Cina. Akhirnya Dr. Mulia Tarmizi nggak hadir, Ustaz ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang jawab, pada bengong aja. Ngapain si Haikal nih gitu loh. Karena Ustaz terkenal apa? Paling kurus di sekolah. Kaget dia, oh? Paling kurus. Panggilan saya Haikal Cungkring. Sampai SMA dipanggil Haikal Cungkring karena saya paling kurus. Ada foto saya SMA. Pasti bakal kaget. Hah? Juara sprinter, juara lari. Saking kurusnya. Dia heran, mana tuh? Kurus banget. Oh, di kamera dong. Kemarin fotonya kan dari layar, dari komputer. Kurus, minta ampun, kurusnya begeng. Enggak, teman-teman akan kaget deh. Sampai kuliah dipanggil Haikal Cungkring. Nikah juga kurus banget. Sekarang melembung begini.
Yang kaget tadi boleh maju buat menyaksikan. Bener Ustadz tuh kurus banget. Saking kurusnya sampai dipanggil Haikal Cungkring. Di Masjid Baitul Salam tuh dipanggil penceramah cungkring. Ya Allah, lebih kurus dari siapa ya? Kurus banget dah. Tapi mana nih fotoku? Foto batu cincin semua ini. Iya kan TikTok kan banyak batu cincin. Ustadz foto. Siap sampai datang ke rumah ternyata plastik. Itu sebabnya sebagian ulama mengharamkan pembelian online. Karena akadnya gak jelas. Dan rawan penipuan. Nggak kapok beli lagi. Ada cukuran jenggot bagus banget. Pas sampai dibeli, pas sampai di rumah nggak tuhnya sisir doang. Aduh. Ada kacamata, ada rekaman di sini. Kacamatanya bisa ngerekam, bisa spy. Jadi kalau pakai disimpan ada floppy disknya di sini, ceduk gitu kecil. Sampai kita beli pas di rumah kacamata plastik bohongan, ya Allah. Mau betul deh pembelian online tuh haram aja dah sekalian deh. Kena tipu mulu. Kenapa ini foto nggak ada? Ya Allah mungkin kelewat kali ya. Nantilah setelah pesan-pesan berikut ini. Ya. Nah akhirnya tahu nggak anak-anakku sekalian dari situ Ustadz dipanggil. Yang tadinya Haikal, kal. Sejak peristiwa itu saya dipanggil Ustadz Haikal. Sampai sekarang enggak? Kalau lihat latar belakang ada hubungannya enggak jadi Ustadz? Tapi kenapa? Itulah makanya hari ini jadi momentum buat antum adik-adikku sekalian harus punya panggilan khusus. Dan itu panggilan yang berlaku sampai kamu tua nanti. Siapa yang mau jadi menteri? Siapa? Siapa yang mau jadi menteri? Harus ada dari BPIG. Siapa yang mau jadi menteri? Harus ada. Siapa yang mau jadi menteri? Ya, sini sayang. Siapa nama kamu? Siapa namanya? Wildan. Mulai hari ini semua manggil Wildan Pak Menteri. Percaya Ustaz? Mulai hari ini Wildan jangan nengok. Walaupun dipanggil sama Pak Kiai Iskandar, dipanggil Wildan diem aja. Wildan diem aja. Pak Menteri, ya Kiai, baru. Ya. Ini bukan main-main. Beneran serius. Bukan main-main. Dan kalau umpamanya udah lanjut susah, mumpung masih sekarang. Adik-adik anakku sekalian harus punya satu. Harus punya gitu loh. Mumpung sekarang, kalau enggak kapan lagi? Kita semua akan menjadi hafiz dan hafizah. Tapi menteri yang hafiz. Jadi pengusaha yang hafizah. Gitu. Kalau enggak punya apa? Enggak ada saudara. Itu tadi yang Ustaz cerita itu yang meminjamkan mobilnya sama Ustaz itu. Dia seorang pengusaha. Dia pengen punya mobil yang banyak untuk jualan mobil. Padahal kehidupannya luar biasa susahnya. Sekarang showroom yang paling besar tuh showroom beliau di daerah Pondok Bambu. Tuh orangnya ada gitu loh. Kok yang ini gak sukses? Karena orang ini gak punya cita-cita. Karena orang ini gak punya harapan. Sehingga dia gak jadi apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Dalam hati baca subhanahu wa ta'ala kan. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau ditanya nih, belum tahu Ustaz, maka
nggak bakal jadi apa-apa. Dari usia 25 tahun, waktu menikah dengan yang mulia Sayyidatina Khadijah, beliau tuh berkata, kamu adalah Rasul untuk umat ini. Gimana ilmu ini nggak yakin kalau Nabi pun melakukan itu? Khadijah yang berkata, kamu Rasulnya umat ini. Kamu itu Rasul nanti. Kamu ini Rasul nanti. Nabi mengiyakan. Al-Amin. Masih 25 tahun. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 mulai menjadi dipercaya oleh 4 suku yang bertikai untuk memindahkan Hajar Aswad ketika Ka'bah lagi dipugar. Kamu akan jadi Rasul, kamu umatnya Nabi ini, kamu nabinya umat ini, kamu Rasul, kamu terus sampaikan begitu. Maka di usia yang ke-40 benar Allah mengangkatnya sebagai Khatamal Anbiya wal Mursalin. Masa nggak yakin? Ilmu ini ilmu Allah, ilmu ini Rasulullah yang terapkan. Ketika mau berjuang pasti Nabi yakin kemenangan itu. Maka Nabi bersumpah ketika ditawarkan bermacam-macam sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Umayyah dan Utbah. Nabi mengucap, wallahi la wadu'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amru ma taraktu hatta yuzhirullah. Tuh sampai Allah menangkan. Begitu yakinnya Nabi pasti akan dimenangkan. Padahal Nabi sebelumnya enggak selamat. Nabi Isa enggak selamat, diangkat dan kaumnya dibunuh. Nabi sebelumnya lagi enggak selamat, Nabi Yahya dipenggal. Nabi sebelumnya lagi enggak selamat, Nabi Zakaria digergaji. 3 sebelum Nabi itu tragis. Tapi Nabi mengatakan hatta yusirullah au ahli kaduna. Begitu yakinnya Nabi kita. Pada waktu perang Khandaq, perang yang terbesar tuh perang Khandaq loh. 20.000 pasukan. Uhud cuma 1.000. Badar cuma 1.000. Uhud 3.000. Khandaq 30.000 loh. Ada yang bilang bahkan katanya salah 30.000, 200.000 orang. Pasukan sekutu. Romawi datang dengan pasukan Nasraninya. Yahudi datang dari Yasribnya. Quraisy datang. Majusi datang dari Persia. Semua nyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak tahu harus berbuat apa. Jadi makanan empuk, umat Islam hanya 100.000 orang. Jadi makanan empuk semuanya. Berbondong-bondong dari semua sudut. Salman Al-Farisi membuat parit yang panjangnya 9 meter, dalamnya panjangnya berkilo-kilometer. Nggak sanggup, kuda mati kalau turun dan nggak bisa. Semua disiapkan pemanah, lewat panah. Ternyata baru digali sedikit, nggak sanggup galinya karena ada batu besar sekali yang nggak sanggup dibawa oleh Ubay bin Ka'ab. Nabi kemudian yang turun. Dan apa yang Nabi katakan? Lagi-lagi visualisasi. Nabi bilang apa? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Rum fi yadi. Aku lihat Romawi di tanganku. Itu betul Nabi menyemangati semua orang sahabat. Dan akhirnya betul di tangan Nabi. Ghalabatir Rum. Kurang yakin apa lagi? Ini ilmu Allah. Ini ilmu Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kok enggak diterapin? Ini ilmunya ilmu. Ini ilmu di balik ilmu. Ini ilmu dasar. Ini pegangan, ini patokan. Kalau anak-anakku sekalian tidak punya ini, gamang hidupnya. Harus punya ini dulu, baru yang lain. Harus pegang ilmu dulu, baru yang lain. Ini ya, Ustaz kasih tahu ya. Kita ini hidup kita ini nggak merdeka seluas-luasnya. Karena kekayaan dipegang oleh hanya 4 orang. Nggak usah sebutlah siapa. 4 orang yang memegang negara ini. Kekayaan mereka lebih daripada 60% rakyat Indonesia. 4 orang
Ini biar teman-teman tahu, biar realistis hidupnya. Mereka yang menentukan masa depan. Mereka yang dengan kekayaan yang luar biasa. Kalau tambah lagi dengan 5, 9 selesai 80% semua milik mereka. Kenapa umat Islamnya nggak bisa ngapa-ngapain? Karena nggak punya wawasan seperti itu. Ustaz bisa cerita, tokoh-tokoh itu punya satu harapan impian yang luar biasa, dahsyat. Ayolah teman-teman sekalian, siapa orang terkaya dunia? Nomor 1, kekayaannya 72 miliar US dollar. Siapa namanya? Elon Musk yang nggak kaya lah. Bill Gates. Kenapa dia bisa kaya kayak gitu? Baca riwayat hidupnya. Dia seorang karyawan. Bosnya bernama Thomas J. Watson. Thomas J. Watson pertama kali menemukan komputer. Dan dia berkata, this is very great opportunity. And we believe there are only 5 computer in the world. Ini satu penemuan yang luar biasa katanya. Dan kami yakin di dunia hanya ada 5 buah komputer. Sombong. Dia berkata nggak ada yang bisa bikin komputer kecuali ada 5 orang. Paling banyak komputer di dunia cuma 5. Paling banyak di dunia komputer 5. There are only 5 computer in the world. Itu Thomas J. Watson, bosnya si Bill Gates. Betapa sombongnya orang ini. Dan Bill Gates menyanggah dengan berkata, every single house there are 1 computer. Setiap satu rumah akan ada 1 komputer. Ini mustahil. Di otak mereka tuh semua mustahil. Tapi apa di otak Bill Gates? Karena komputer akan memudahkan umat manusia. Jadi nggak dia orang kayak begitu? Jadi. Bahkan setelah dia menciptakan komputer, dulu sistemnya bukan dia yang punya. Sistemnya yang punya Amerika, namanya DOS, Disk Operating System. Dia ciptakan satu sistem yang akan menggusur DOS itu. Dia ciptakan namanya yang ada di setiap rumah. Software yang dia punya ada di setiap rumah. Maka software itu namanya doors, pintu. Ternyata diklaim sama perusahaan lain tidak boleh pakai nama doors, pintu, karena door itu sudah punya orang lain. Diganti namanya menjadi window. Dan itulah sistem komputer sekarang. Begitu ceritanya. Tokoh-tokoh tuh kayak begitu. Siapa yang punya BCA, bank terbesar di Indonesia? Tahu namanya? Yang bangun BCA menjadi besar gitu? Lim Siu Leong. Lim Siu Leong muda itu naik sepeda menjual permen Trébor di daerah Tanah Tinggi, Senen dan sekitarnya. Apa yang dia pikirin? Memudahkan orang tuh kayak gimana? Anak-anak gak usah datang ke toko, biar dia yang anterin ke semua. Tuh. Bahkan kalau gak punya duit gak apa-apa, dikasih dulu permen Trébornya kalau ada yang mau beli. Rumahnya dicatetin, dikasih dulu semua. Ntar diambil lagi. Bank berjalan sudah mulai oleh dia. Jadi itu BCA segede gitu. Masih kurang yakin cerita-cerita ini? Ustaz bisa cerita semua tokoh. Anak-anakku sebut, Ustaz akan cerita siapa dia. Tokoh muslim terkaya di Indonesia, nomor 1 terkaya di Indonesia sekarang, Bapak Khairul Tanjung. Yang punya Trans, yang punya Bank Mega, yang punya Mega Syariah, yang punya Mega, yang punya Carrefour, Alfamart, Indomaret. Pada waktu sekolah dipanggil anak singkong karena kurus, jangkung, tinggi dan gak bisa apa-apa. Anak singkong dilecehkan. Apa kata dia? Semua teman-temannya akan kerja dengan dia. Semua teman-temannya akan kerja dengan dia. Dan ketika dia bangun perusahaan, mayoritas yang kerja semua teman-teman SMA-nya, teman-teman SMP-nya, teman-teman SD-nya, dan teman-teman di fakultas kedokterannya. Dan macam-macam. Ini ilmu yang bersekret. Yang temukan ilmu ini sayangnya orang luar, namanya Rhonda Byrne, dalam bukunya The Secret. Dia wawancara 100 tokoh dunia. Ustaz tuh kesel. Kenapa? Kenapa dia yang mesti temukan itu gitu loh.
Kenapa enggak kita yang pakai ilmu itu? Karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Rasulullah. Kenapa Allah gambarkan surga itu dengan detail? Biar kita punya gambaran, biar kita bisa visualisasi, biar kita bisa semangat dan kita bisa memasukinya. Yang kan dibuat detail tuh surga itu. Biar kita punya visualisasi, biar kita bisa bayangkan, biar kita calon ahli surga semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mau cerita siapa lagi coba? Bahkan narapidana yang usah cerita tempo hari. Narapidana penjara seumur hidup, nggak punya masa depan, tapi dia yakin saya akan rubah negeri ini, saya akan jadi presiden. Mana mungkin narapidana seumur hidup jadi presiden? Jadi tuh Mr. Nelson Mandela, presiden Afrika Selatan, sampai mati baru itu saya jadi presidennya. Ayolah anak-anakku sekalian, ayo tumbuh dengan cara seperti itu. Ayo tumbuh, membesar, menjadi orang yang hebat. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak antum siapa lagi? Umur berapa? Tambah 16 jadi berapa? Pada waktu umur 30 kamu punya apa? Nama perusahaannya apa? Bergerak di bidang apa? Perdagangan apa? Baju, merek bajunya apa? Nggak jadi kalau nggak gambarannya dengan jelas. Hari ini sampai dengan jam 12 nanti Ustadz mau antum semua, nggak laki, nggak ikhwan, nggak akhwat, harus tuliskan itu. Nama saya, nama kamu siapa? Rahman. Nama saya Rahmat bin Muhammad Najib. Usia saya 16 tahun. 14 tahun lagi, usia 14 tahun. 16 tahun lagi di usia yang ke-30 saya punya perusahaan garment terbesar di Kota Bandung. Nama perusahaan garment saya itu adalah sebuah PT menutup aurat PT menutup aurat abadi, PT menutup aurat untuk PT menutup aurat apa ya? PT menutup aurat umat. Merek bajunya MAU, mau tanda tanya, mau menutup aurat umat, mau. Merek brand baju saya mau gitu. Saya punya perusahaan namanya PT menutup aurat umat. Adalah perusahaan garment terbesar di Kota Bandung. Saya ekspor pertama kali ke Saudi Arabia untuk para TKW semuanya. Saya ekspor kemudian di Hong Kong. Perusahaan saya semakin besar. Di usia saya yang ke-40, karyawan saya sudah 40 orang. Tulis begitu sampai selesai. Model-model baju yang saya gunakan adalah unik dan antik. Perpaduan antara baju Sadariyah orang Arab dengan baju kokoh orang Cina dan baju kearifan lokal orang Bandung. Bentuk bajunya sebagai berikut. Bikin. Untuk pertama kali usaha ini saya akan beli baju polos dan mereknya semua saya robek, saya ganti dengan merek mau. Bisa? Bisa? Saya kasih waktu semuanya 5 menit untuk nulis seperti itu dengan versi masing-masing. 1, 2, 3. Jangan mentang-mentang garmen, semua garmen, jangan. Mikirin yang lain, saya pengusaha apa? Saya punya pesantren, boleh.